Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai bab ketiga pada pembelajaran matematika kelas 8, yaitu relasi dan fungsi. Untuk yang pertama, kita akan membahas relasi terlebih dahulu. Sebelum masuk ke relasi, berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan konsep relasi. Kedua, peserta didik mampu menentukan relasi dua himpunan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan relasi dalam bentuk diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan diagram kartesius. Sekarang, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan relasi? Bagi yang belum tahu, mari kita simak tayangan berikut ini. Di sini terdapat sebuah keluarga. Ayahnya bernama Rudi, ibu bernama Sinta, dan anaknya bernama Andi dan Putri. Seperti yang sudah ibu jelaskan bahwa terdapat sebuah keluarga, diketahui Andi memiliki relasi dengan Rudi dan Sinta. Relasinya adalah anak. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan relasi? Dapatkah kalian menemukan apa kira-kira relasi itu? Betul sekali. Relasi bisa disebut juga hubungan. Jadi kalau kita ganti di sini relasinya dengan hubungan, maka Andi memiliki hubungan dengan Rudi dan Sinta. Hubungannya adalah anak. Jadi relasi di sini adalah hubungan. Pengertian selanjutnya tentang relasi. Relasi atau hubungan. Jadi relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Jadi di sini kita akan memasangkan anggota himpunan A ke anggota himpunan B dengan aturan tertentu. Ada 3 cara untuk menyatakan relasi atau menyajikan relasi. Yang pertama adalah diagram panah, dan yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga diagram kartesius. Perlu kalian ketahui bahwa relasi A ke B itu tidak sama dengan relasi B ke A. Jadi perlu kalian ingat, relasi A ke B berbeda atau tidak sama dengan relasi B ke A. Selanjutnya, Ibu akan membahas bagaimana cara menyajikan relasi menggunakan 3 cara berikut. Yang pertama adalah diagram panah. Berikut adalah contoh bagaimana cara menyajikan atau menyatakan relasi menggunakan diagram panah. Di sini diketahui Aldi menyukai warna biru, Dewi menyukai warna kuning dan merah, Tuti menyukai warna kuning, sedangkan Jaka menyukai warna biru dan merah. Buatlah diagram panah dengan keadaan tersebut apabila A adalah himpunan anak dan B adalah himpunan warna. Jadi kita pisahkan dulu yang mana yang termasuk ke dalam himpunan anak dan yang mana yang termasuk ke dalam himpunan warna.
kita lihat pada soal. Di sini ada beberapa anak, yaitu ada Aldi, kemudian ada Dewi, ada Tuti, dan Jaka. Berarti ada 4 orang yang termasuk ke dalam himpunan anak. Maka nanti himpunan A itu ada Aldi, Dewi, Tuti, dan Jaka. Sekarang kita cari B, himpunan warna. Warnanya tadi ada apa saja ya? Oh, di sini ada warna biru, kemudian kuning, merah. Nah, di sini ada kuning lagi karena sudah, berarti kita angkat satu saja. Biru dan merah. Oh, berarti cuman ada 3 warna saja, biru, kuning, dan merah. Untuk membuat diagram panah, jadi kita tulis dulu himpunan A. Himpunan A tadi ada Aldi, Dewi, Tuti, dan Jaka. Dibuat seperti ini dulu ya. Biasanya ada yang menggunakan oval atau kotak seperti ini. Dan jangan lupa dikasih titik tiap anggotanya. Begitu pula dengan himpunan B. Himpunan B tadi ada warna biru, kuning, dan merah. Nah, kemudian baru kita buat panahnya. Sesuai dengan namanya tadi, diagram panah. Jadi kita buat diagramnya. Ingat, A ke B tadi berbeda dengan B ke A ya. Kita buat relasinya di sini adalah menyukai. Jadi, contoh Aldi menyukai warna biru. Kayak gitu membacanya ya. Sekarang Aldi tadi menyukai warna biru, berarti nanti panahnya ke biru. Dewi panahnya ke kuning, kemudian nanti panahnya juga ke merah. Selanjutnya seperti yang lainnya juga tadi ya, Tuti menyukai warna kuning, berarti Tuti nanti panahnya ke kuning. Dan Jaka nanti panahnya ke biru dan ke merah. Sekarang selanjutnya, selain 3 cara menyajikan tadi, ada istilah-istilah dalam relasi dan fungsi. Yang pertama itu ada domain, kemudian ada kodomain, dan juga range. Yang pertama adalah domain. Domain ini adalah daerah asal. Daerah asal di sini yaitu adalah himpunan A. Jadi domain atau daerah asal di sini adalah himpunan A. Sedangkan kodomain itu adalah daerah kawan. Daerah kawan di sini adalah himpunan B. Atau nanti himpunan yang berada di sebelah kanan. Himpunan B tadi terdiri dari biru, kuning, dan merah. Dan yang terakhir itu adalah range. Range ini merupakan daerah hasil atau daerah yang terpilih. Yang terpilihnya di sini tadi ada biru, kuning, dan merah. Dan perlu kalian tahu relasi ini dia boleh tidak memilih atau tidak ada pasangannya. Nah, di sini kebetulan mereka memilih semua. Namun ada pula relasi yang tidak sama sekali memilih atau tidak punya pasangan. Jadi relasi di sini boleh dia tidak memilih dan boleh bercabang. Seperti Dewi dan Jaka, dia memilih lebih dari satu. Jadi relasi tadi apa? Ingat, relasi itu boleh bercabang dan boleh tidak memilih. Perlu dicatat ya. Selanjutnya kita akan masuk ke cara penyajian yang kedua, yaitu himpunan pasangan berurutan. Masih dengan soal yang sama ya, yaitu dengan warna tadi. Namun di sini kita akan mencoba menyajikannya menggunakan himpunan pasangan berurutan.
Kalau menggunakan himpunan pasangan berurutan ini dimulai dari kurung kurawal. Jadi kurung kurawal itu bentuknya seperti ini. Nah, ada yang pernah lihat? Jadi untuk penulisan himpunan pasangan berurutan ini dimulai dari kurung kurawal. Kemudian kita pasangkan menurut warnanya tadi atau relasinya menyukai. Aldi menyukai warna biru. Oleh sebab itu makanya di sini ditulis dalam kurung Aldi biru. Kemudian Dewi menyukai warna kuning dan merah. Nah, ini tidak boleh digabung ya. Maksudnya digabung seperti ini. Dewi, kuning, merah. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus dipisah. Makanya di sini ditulis Dewi kuning, kemudian Dewi merah. Jadi harus dipisah satu persatu. Kemudian Tuti menyukai warna kuning. Jaka menyukai biru dan merah. Di sini ingat, kalau kondisinya seperti ini jangan digabung, harus dipisah. Terus dipisah seperti ini. Dan masing-masing tiap pasangannya harus dikasih kurung lagi di dalamnya. Jadi habis kurung kurawal tadi, ada lagi kurung biasa di dalamnya. Jadi dibuat seperti ini. Dan jangan kebalik. Harus kurung kurawal terlebih dahulu, baru kurung biasa. Selanjutnya kita masuk ke diagram kartesius. Diagram kartesius ini sudah kalian pelajari di bab sebelumnya. Bagi yang belum nonton, silahkan nonton terlebih dahulu ya di video pembelajaran koordinat kartesius. Tetap masih dengan soal yang sama, kita buat menggunakan diagram kartesius. Nah, tadi himpunan A pada diagram panah itu adalah himpunan anak. Himpunan anaknya tadi ada Aldi, kemudian ada Dewi, ada Tuti, dan juga ada Jaka. Kemudian apalagi tadi ya? Ada himpunan warna. Himpunan warnanya ada biru, kuning, dan merah. Karena relasinya tadi A ke B, maka A kita taruh di garis datar, sedangkan B kita taruh di garis yang tegak. Kalau relasinya B ke A, maka nanti B-nya yang ditaruh di garis datar, A-nya yang di garis tegak. Itu kalau B ke A. Nah, di sini kita relasinya adalah himpunan A ke B. Maka dari itu, himpunan A atau himpunan anak-anaknya ini kita taruh di garis yang datar. Sedangkan yang himpunan B atau himpunan warnanya kita taruh di garis yang tegak. Kemudian tadi Aldi memilih warna biru. Nanti kita kasih titik di sini. Karena di sini merupakan pertemuan antara Aldi dan biru. Selanjutnya siapa? Selanjutnya Dewi. Dewi menyukai warna kuning dan merah. Kita cari lagi titik temunya. Yang pertama adalah Dewi dan kuning. Jadi titik temunya di sini, maka dari itu kita kasih titik. Kemudian Dewi sama merah. Oh, titik temunya di sini. Begitu pula dengan Tuti dan Jaka. Tinggal kita cari titik temunya. Nah, itu adalah 3 cara menyajikan relasi. Tadi yang pertama diagram panah, kemudian kedua pasangan berurutan, dan yang ketiga diagram kartesius. Sekarang kita coba yuk diketahui P. Ada Agil, Nita, Nadim, dan Tia. Kemudian ada Q, 1, 2, 3, 4, 5. Nyatakanlah himpunan tersebut dengan 3 cara. 3 caranya tadi yaitu yang pertama diagram kartesius, yang pertama diagram panah, kemudian yang kedua himpunan pasangan berurutan, dan yang ketiga adalah diagram kartesius dengan relasi P ke Q. Jadi P ke Q dengan
dengan relasi P ke Q adalah banyak huruf yang dibentuk. Nah, maksudnya di sini adalah contoh Agil. Nama Agil ini terdiri dari berapa huruf? 1, 2, 3, 4. Ada 4 huruf. Berarti nanti Agil pasangannya adalah 4. Gitu ya. Nah, sekarang bisa kalian coba di rumah untuk menjawab soal latihan ini. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu harap untuk selanjutnya kalian bisa mempelajari lagi di rumah. Ibu mohon maaf apabila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.